Dewa Perang Ye Shikai. Bab 171. Misteri Gunung Suci terletak bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada kenyataan bahwa Gunung Suci merupakan pangkalan bagi 12 dewa utama dan memiliki hubungan erat dengan asal-usul 12 dewa utama. Di dunia bawah tanah, selain 12 dewa utama, ada banyak tokoh yang kuat, tetapi mereka tidak pernah ikut campur dalam urusan antara 12 dewa utama. Namun, akhir-akhir ini, apakah itu Istana Dunia Bawah, Kuil Dewa Perang, atau Kuil Dewa Bulan, intelijen menunjukkan bahwa banyak master telah datang ke Gunung Suci. Kerumunan itu perlahan-lahan mendekati Gunung Suci. Meskipun suhunya sangat tinggi, dari kejauhan, mulai dari lereng gunung, Gunung Suci itu merupakan gunung bersalju. Jika hanya melihat pemandangannya saja, tempat ini memang merupakan objek wisata yang bagus. Ketika orang banyak baru saja tiba di kaki gunung, sebagian besar orang di kuil perang adalah orang-orang barbar, dan mereka lebih mirip Legiun Sparta. Hal ini sejalan dengan gaya Dewa Perang Ares yang bersifat bela diri. Orang-orang di kuil bulan semuanya berpakaian putih dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Sungguh tidak pantas melihat orang-orang dari kedua kuil berjalan bersama. Kita sudah sampai. Di kaki gunung, ada kabut. Inilah tindakan penyembunyian yang dilakukan Gunung Suci itu sendiri. Kabut tidak akan hilang sepanjang tahun, dan peralatan komunikasi akan rusak di sini, sehingga tempat ini juga dikenal sebagai Bermuda. Hanya praktisi yang bisa merasakan napas di sini. Jiqian melambaikan tongkat di tangannya, dan permata di puncak tongkat itu memancarkan cahaya putih lembut, perlahan-lahan membubarkan kabut dan memperlihatkan jalan masuk ke gunung. Ayo cepat pergi. Wang Kai mendesak dengan tidak sabar. Sejak awal, Wang Kai memperhatikan bahwa Jiqian dan Ye Shikai sama-sama memiliki wajah muram, seolah-olah mereka mengkhawatirkan sesuatu. Tiba-tiba, Ye Shikai menoleh ke belakang dan melihat ke jalan di belakangnya, wajah Su Qingyu pun terlintas di benaknya. Namun, Ye Shikai tidak tahu mengapa tiba-tiba ia teringat pada Su Qingyu. Ayo pergi. Ye Shikai berkata ringan, lalu berbalik dan berjalan mendekat. Karena situasi di Gunung Suci itu rumit, kecuali 3 orang guru dari kuil utama, yang lainnya hanya bersiaga di kaki gunung. Kita mau pergi kemana? Ye Shikai bertanya. Sekarang Gunung Suci telah terbuka, sesuatu yang besar pasti telah terjadi di Pantheon. Jiqian berkata, di dalam Gunung Suci, selain Pantheon, ada banyak tempat berbahaya. Berhati-hatilah. Pantheon yang disebutkan Jiqian terletak di puncak Gunung Suci. Ada 12 istana para dewa utama di sana. Akan tetapi, tidak seperti kuil-kuil utama yang tersebar di seluruh dunia, kuil-kuil tersebut hanya digunakan sebagai pangkalan, sementara 12 istana di Gunung Suci ini merupakan tempat kesempatan. Legenda mengatakan bahwa puluhan abad yang lalu, praktisi di timur dan barat saling berselisih. Para praktisi timur pernah mengorganisasi koalisi praktisi yang kuat, dan mengalahkan praktisi barat di sepanjang jalan. Gunung Suci juga merupakan lokasi pertempuran yang menentukan. Jiqian berkata kepada Ye Shikai dan Wang Kai saat mereka berjalan. Kuil Bulan memiliki sejumlah besar materi dokumenter, yang mencakup banyak legenda, fakta sejarah, dan mitos. Apa hasilnya? Apakah aliansi timur menang pada akhirnya? Wang Kai bertanya karena bosan. Tidak, pasukan sekutu timur kehilangan ketenangannya selama pertempuran yang menentukan dan dikalahkan oleh praktisi barat. Jiqian menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Literatur tidak mencatat kejadian spesifik, tetapi hanya hasilnya. Setelah berjalan cukup lama, mereka sampai di sebuah lembah untuk beristirahat. Jika Anda bertanya kepada saya, jika kita menang saat itu, fokus pengembangan dunia sekarang mungkin tidak berada di barat. Setelah mendengarkan pembicaraan Jiqian tentang Perang Timur Barat, Wang Kai merasa sedikit marah, seolah-olah dia menyesali kelahirannya beberapa ratus tahun kemudian dan tidak ikut serta dalam pertempuran itu. Kau benar. Perang itu adalah yang terbesar dalam sejarah dalam hal skala dan jumlah orang yang terlibat. Lanskap kultivasi dunia saat ini sebagian besar disebabkan oleh pertempuran itu, kata Jiqian. Jika ada kesempatan, saya sangat berharap bisa pergi dan melihatnya. Wang Kai merasa sedikit menyesal dan mendorong bahu Ye Shikai, bagaimana menurutmu, Pak Tua Ye, jika kamu tertarik, apakah kamu ingin pergi dan melihat pertempuran itu? Ye Shikai kembali sadar setelah didorong oleh Wang Kai. Karena dia baru saja naik gunung, Ye Shikai tampak tidak bugar. Jadi, seharusnya ada banyak peninggalan para guru dari timur dan barat pada saat itu di Gunung Suci, kan? Wang Kai berkata dengan gembira. Ya, relik-relik ini adalah tempat para guru itu jatuh. Pasti ada harta, keterampilan, dan ramuan di dalamnya.
Jikian benar sekali. Ini adalah keuntungan nyata di Gunung Suci. Namun karena peninggalan ini sangat berharga, berarti tidak semua orang bisa memasukinya. Jikian, kamu mengatakan sebelumnya bahwa perang ini terjadi beberapa abad yang lalu. Apakah kamu punya tahun spesifiknya? Yesike tiba-tiba bertanya. Mungkin pada masa dinasti Qin. Jikian berkata setelah berpikir sejenak. Begitu ya, itu sudah cukup lama. Saya tidak menyangka ada orang yang bercocok tanam pada waktu itu. Wang Pei bergumam pada dirinya sendiri, dan Jikian memutar matanya ke arahnya. Tentu saja, para pembudidaya sudah ada sejak lama, tetapi mereka tidak pernah tercatat dalam sejarah. Tuan, saya merasakan kehadiran makhluk hidup di dekat sini. Tiba-tiba, wajah Selina menunjukkan kewaspadaan, dan semua orang menjadi waspada. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari hutan di belakang mereka, lalu seekor binatang raksasa perlahan berjalan keluar. Ia berbadan seperti harimau, dengan sesuatu seperti tanduk naga di kepalanya, dan keempat kakinya dikelilingi oleh api. Tingginya sama dengan 2 orang. Semua orang tetap waspada terhadap binatang raksasa itu. Jelas itu bukan makhluk yang kita kenal sekarang. Namun, dari sudut pandang seorang kultivator, binatang raksasa itu memiliki aura yang sangat kuat dan tampak sangat tidak bersahabat. Kratos tidak berbasa-basi dan langsung mengambil pedang gandanya dan menerkam binatang raksasa itu. Meskipun binatang raksasa itu besar, ia sangat fleksibel. Ia menghindari pedang ganda Kratos dengan gerakan ringan, lalu menabrak Kratos dan menjatuhkannya hingga lebih dari 10 meter. Phobos sigap dan cekatan dalam bertindak dan menangkap Kratos. Ketika Wang Pei melihat anak buahnya dipukuli, dia menjadi murka dan segera menggunakan tenaga dalamnya untuk menyerang binatang raksasa itu. Jikian juga melambaikan tongkatnya dan menggambar beberapa simbol yang sulit dipahami. Cahaya yang keluar dari permata itu perlahan membentuk susunan cahaya. Susunan ini adalah susunan cahaya bulan. Susunan cahaya bulan yang diaktifkan oleh energi internal permata itu bahkan memiliki kekuatan yang lebih besar. Ia langsung menutupi tubuh binatang raksasa itu, membatasi pergerakannya. Selina juga menyerang binatang raksasa itu dari samping. Kratos dan Phobos segera pulih dan bergabung dalam pertempuran. Sebaliknya, Yesike menatap binatang raksasa itu dengan tatapan kosong, tanpa semangat juang sedikitpun. Dia merasakan suatu deja vu. Wang Pei meninjunya, dan binatang raksasa itu menerkam ke depan. Keduanya bertabrakan dan mundur beberapa langkah. Binatang raksasa itu tampaknya merasa terancam dan meraung ke langit. Pembatasan susunan cahaya bulan tampaknya tidak begitu kentara. Kratos, Phobos dan Selina membentuk tanduk satu sama lain dan menahan binatang raksasa itu. Bab 172. Gunung Suci itu dipenuhi dengan kekayaan saripati langit dan bumi. Dibandingkan dengan dunia luar, di sini puluhan kali lebih kaya. Yesike merasa jika dia bisa tinggal di sini untuk berlatih sejak kecil, dia akan bisa maju lebih awal. Binatang raksasa di depannya tampaknya sedang menggunakan saripati langit dan bumi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya dalam beberapa tarikan napas, energinya kembali penuh. Binatang sialan. Wang Pei mengumpat dengan keras, dan memanfaatkan kerjasama formasi cahaya bulan untuk melancarkan serangan sengit lagi. 3 orang yang tersisa juga terus menyerang dari samping. Mereka kembali unggul dalam beberapa ronde. Namun, binatang raksasa ini tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Ia melakukan serangan balik berkali-kali tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Dengan tingkat vitalitas ini, ia benar-benar kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Binatang raksasa itu meraung, matanya berubah merah, dan menjulurkan cakar tajam pada keempat kakinya. Satu cakar mengenai Kratos di depannya, meninggalkan bekas luka yang dalam. Kedua pedang Kratos terus berayun dan ia bertekad untuk bertarung sampai mati. Soul Destroyer, Magic Princess, dan Black Rhino juga ikut beraksi. Putri ajaib memegang pedang lembut di tangannya, sementara penghancur jiwa memegang lightsaber putih. Black Rhino mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menghadapi raksasa itu secara langsung. Memanfaatkan waktu luangnya ini, Kratos yang terluka mundur dan menggunakan kekuatan internalnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dengan usaha bersama semua orang, raksasa itu berhasil dipukul mundur sekali, bangkit sekali, dan mengulang proses ini lagi dan lagi, seolah-olah ia tidak mati sama sekali. Mengapa kamu tidak membantu? Moji mendesak Yesike, yang diam-diam memperhatikan pertarungan di belakangnya. Yesike merasa seperti orang luar saat ini. Hentikan, semuanya. Yesike berteriak keras. Semua orang terkejut dan bingung. Kita telah memasuki wilayah monster raksasa ini.
Kita hanya perlu pergi. Semua orang skeptis, tetapi mereka segera berhenti dan terus mundur. Binatang raksasa itu tidak mengejar mereka untuk melawan, dan aura pembunuhnya pun semakin memudar. Yesike melangkah maju perlahan, dan Moji segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Bos, apa yang sedang Anda lakukan? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Yesike tersenyum dan perlahan berjalan menuju binatang raksasa itu. Saat sampai di depannya, Yesike perlahan mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di kepala binatang raksasa itu. Jikian sedikit cemas. Meskipun kekuatan binatang raksasa ini tidak begitu menakutkan, namun ia juga sangat kuat. Jika melancarkan serangan, Yesike pasti akan terluka. Namun anehnya, binatang raksasa itu tidak menyerang, bahkan tidak memperlihatkan sikap permusuhan. Ia mengendus tangan Yesike, lalu perlahan menundukkan kepalanya, membiarkan Yesike membelai kepalanya, bahkan sangat intim. Bos, apa yang terjadi? Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Binatang raksasa yang tadi begitu ganas, ternyata punya sisi yang begitu intim. Di depan Yesike, ia tampak penurut seperti anjing rumahan. Aku juga tidak tahu. Aku selalu merasa seperti pernah melihat binatang raksasa ini di suatu tempat. Yesike menggaruk kepalanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, setidaknya dia memecahkan masalah yang dihadapi. Binatang raksasa itu mengusap telapak tangan Yesike dengan penuh kasih sayang, lalu berbalik dan pergi. Yesike tersenyum dan berkata, jika aku tahu lebih awal, aku akan membawa kamera untuk mengambil gambar pemandangan ini dan membawanya kembali untuk ditunjukkan pada King Yu. Apa kabar, Ye tua? Wang Kei bahkan lebih penasaran. Binatang raksasa semacam ini hanya ditemukan di Gunung Suci, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Di luar, Tuhan Allah adalah penguasa satu pihak. Tanpa diduga, mereka akan bertemu dengan binatang raksasa yang begitu kuat di Gunung Suci. Semua orang berjalan dan berbicara sepanjang jalan, tetapi mereka jauh lebih waspada daripada sebelumnya. Untungnya, mereka tidak menemui makhluk seperti binatang raksasa itu di sepanjang jalan. Semua orang berjalan menuju gunung. Luas Gunung Suci itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Apa yang mereka lihat dari luar mungkin hanya ilusi Gunung Suci, atau hanya sebagian kecilnya. Tiba-tiba, sebuah batu nisan menghalangi jalan mereka. Apa ini? Wang Kei melangkah maju dan membersihkan debu tebal di batu nisan. Anehnya, tidak ada kata-kata pada batu nisan itu. Apakah ini anonim? Batu nisannya sudah sangat usang, dan banyak kata-katanya yang kabur. Lingkungan di Gunung Suci itu relatif tenang. Jika sudah sangat usang, mungkin berarti makam ini sudah sangat tua. Jikian dengan hati-hati mengamati kata-kata di batu nisan dan tiba-tiba berkata, lihat di sini, dia meninggal pada tahun ke-24 Qin Shi Huang. Jikian menunjuk ke sederet kata-kata yang lebih jelas dan berkata, Dinasti Qin, mungkinkah ini makam orang bijak agung yang gugur dalam perang itu? Jikian berkata dengan penuh semangat. Ketika dinasti Qin disebutkan, Jikian memikirkan perang antara Timur dan Barat, dan berspekulasi bahwa waktu itu juga sekitar dinasti Qin. Apa yang kita tunggu? Ayo cepat masuk. Wang Kei ingin masuk dengan tidak sabar, tetapi dihentikan oleh Jikian, kamu harus menemukan pintu masuknya terlebih dahulu. Semua orang melihat sekeliling batu nisan, tetapi tidak dapat menemukan pintu masuk sama sekali. Yesike tidak terburu-buru mencari pintu masuk, tetapi berjongkok, menatap batu nisan itu dengan saksama, dan berkata kepada Jikian di sampingnya, batu nisan ini ditempatkan di tempat yang begitu mencolok, apakah kamu tidak takut menarik perhatian perampok makam? Yesike berkata, seperti kata pepatah, orang mati adalah yang terhebat, dan semua orang mati berharap untuk hidup damai, tetapi batu nisan seperti itu ditempatkan di sini secara terang-terangan, Yesike tidak dapat menahan perasaan sedikit aneh. Yesike meletakkan tangannya di batu nisan dan perlahan mengalirkan kekuatan internalnya ke dalamnya. Secara umum, batu nisan ini seharusnya meledak secara langsung. Anehnya, bukan saja tidak meledak, tetapi malah seperti wadah, yang menyerap gaya internal secara terus-menerus. Tidak lama kemudian, tanah di samping batu nisan itu tiba-tiba runtuh. Semua orang terkejut, dan tempat itu runtuh, memperlihatkan terowongan yang mengarah langsung ke dalam. Bagaimana? Aku hebat, kan? Yesike tersenyum bangga. Semua orang memandang terowongan itu, yang gelap gulita di dalamnya. Semua yang hadir adalah pembudidaya, jadi mereka seharusnya bisa melihat dalam kegelapan. Akan tetapi, bahkan Yesike, yang memiliki kultivasi terdalam, tidak dapat melihat gambaran utuh di dalamnya. Ini menunjukkan betapa dalam terowongan ini.
Semua orang berjalan perlahan. Ye Shikai memerintahkan Miehun dan Black Rhino untuk tinggal, sementara Wang Kei memerintahkan Kratos dan Phobos untuk tinggal. Kecuali keempat orang itu yang tetap berdiri di pintu masuk gua dalam keadaan siaga, semua orang lainnya berjalan masuk perlahan-lahan. Ye Shikai menyalakan obor dan berjalan di depan tim, sementara Selina dan Jiqian mengikuti di belakang. Ye tua, apakah kau mendengar suara apapun? Wang Kei menepuk bahu Ye Shikai, agak bingung. Memang ada banyak mekanisme di makam ini. Ye Shikai samar-samar mendengar suara mekanisme yang beroperasi di balik dinding makam. Tiba-tiba, Ye Shikai berteriak, hati-hati, ada mekanismenya. Begitu Ye Shikai selesai berbicara, beberapa anak panah melesat dan mengenai obor di tangan Ye Shikai. Ye Shikai memiliki pendengaran yang sangat tajam dan dapat mendengar suara anak panah yang berterbangan ditiup angin dari kejauhan. Bab 173. Lorongnya sempit dan obor-obornya padam oleh anak panah. Seketika, hari menjadi gelap. Ye Shikai menghindar dengan gesit menggunakan pendengarannya yang tajam, namun anak panah terus-menerus melesat ke arah mereka. Semua orang menghindar dengan tergesa-gesa. Ye Shikai mengedarkan energi internalnya dan melepaskannya untuk memberikan perisai pelindung bagi semua orang. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang terluka. Jiqian mengayunkan tongkatnya untuk memasok energi ke perisai pelindung. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah perisai pelindung. Perisai pelindung ini dipadatkan oleh Ye Shikai dengan kekuatan internalnya. Bahkan peluru tidak dapat melukainya sama sekali. Jika itu hanya busur dan anak panah biasa, tidak akan ada masalah. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa anak panah tersebut benar-benar mulai menimbulkan ancaman terhadap perisai pelindung. Jiqian menggunakan energi tongkat untuk membantu Ye Shikai dan memblokir anak panah tersebut. Jelaslah bahwa anak panah tersebut dihubungkan dengan energi. Ye Shikai tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak bahwa tempat itu layak menjadi makam seorang bijak agung, dan mekanismenya memiliki daya mematikan yang sangat kuat. Semuanya hati-hati, sembunyi di belakangku. Ye Shikai berteriak kepada orang-orang di belakangnya, tetapi anak panah yang tak berujung itu seperti tetesan air hujan, tanpa tanda-tanda akan berhenti. Ye Shikai sedikit khawatir. Mengapa anak panah ini tak berujung? Dia memusatkan tenaga dalamnya pada telapak tangannya dan melesatkannya ke arah kegelapan, namun tenaga dalam telapak tangannya itu bagaikan batu yang tenggelam ke dalam laut, terkubur dalam kegelapan. Ye Shikai sedikit kesal. Bahkan manusia tanah liat pun bisa marah. Sebagai dewa utama, Ye Shikai selalu sulit dikalahkan. Tetapi sekarang sebuah mekanisme telah menjebak tiga dewa utama. Ye Shikai memberi isyarat kepada orang di belakangnya untuk menghindarinya. Kemudian dia melepaskan perisai pelindungnya dan memusatkan seluruh kekuatan internalnya di telapak tangannya. Menghadapi langsung kedalaman kegelapan, Jiqian dan Wang Kei memusatkan kekuatan internal mereka pada saat yang sama. Tiga kekuatan internal menyerang kedalaman. Meski tidak ada ledakan di dalam, namun tembakan anak panah itu berangsur-angsur melemah. Semenit kemudian, terowongan itu kembali sunyi. Ye Shikai menggunakan kekuatan batinnya untuk menyalakan kembali obor. Ada banyak mekanisme di makam, dan ini bukan makam biasa, setiap orang harus berhati-hati. Ye Shikai memperingatkan. Kalau itu hanya makam biasa, beberapa perampok makam bisa dengan mudah mengatasinya, tetapi makam ini jelas bukan makam biasa. Ye Shikai memimpin kelompok itu, dan terowongan itu menjadi makin sempit seiring mereka masuk lebih dalam, hingga lebarnya hanya cukup untuk satu orang. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka tiba-tiba melihat cahaya di tengah kegelapan. Tampaknya mereka telah sampai di ruang makam. Rombongan itu mempercepat langkah dan segera memasuki ruang makam. Ruang makam ini sangat besar dan tampak seperti aula pemakaman. Mereka sempat mengira makam yang sekian lama tersembunyi itu pasti kotor dan berantakan. Namun, yang tak disangka, begitu rombongan itu memasuki ruang makam, dua baris lampu pun menyala menerangi ruang makam tersebut. Meskipun aula makam tertutup debu, barang-barang tertata rapi, dan tidak tampak ada orang di sana. Lihat di sini. Jiqian menunjuk ke sebuah prasasti batu besar di tengah aula makam dan berkata. Ye Shikai melangkah maju dan membersihkan debu di sana. Berbeda dengan batu nisan di luar, kata-kata yang terukir pada prasasti batu di sini rapi dan jelas. Dilihat dari tulisan tangannya, itu sepertinya adalah aksara segel besar yang digunakan pada akhir dinasti Zhou Barat. Xiangqi berasal dari Chu. Jiqian mahir dalam sistem penulisan berbagai negara, termasuk negara-negara kuno. Tidak ada pengantar lainnya. Setidaknya kita akhirnya tahu siapa pemilik makam itu. Ye Shikai berkata dengan ringan.
Ruang makam dipenuhi dengan berbagai hiasan, meja, kursi, dan 4 harta karun penelitian. Rak buku di belakang bahkan dipenuhi dengan catatan-catatan kuno. Yesikai dapat merasakan bahwa seluruh makam dilindungi oleh kekuatan internal, yang membuat barang-barang di dalamnya tetap utuh. Pemilik makam tersebut telah meninggal ribuan tahun yang lalu, namun barang-barang di dalamnya memang tidak busuk atau rusak. Itu sungguh ajaib. Yesikai dan Wang Kai tidak tertarik pada buku-buku kuno ini, tetapi Jiqian sangat tertarik dan duduk di sana untuk mempelajarinya. Yesikai memandangi aula makam. Ada 3 jalur di kiri, tengah dan kanan. Sesuai dengan desain umum makam, jalan tengah harus mengarah ke ruang pemakaman peti jenazah, dan sisi kiri dan kanan harus menjadi lokasi benda-benda pemakaman. Seluruh makamnya sangat besar. Kalau ke sana semua orang satu persatu, pasti akan makan waktu yang sangat lama. Akan tetapi, untuk amannya, kelompok itu tidak terbagi menjadi 3 kelompok, tetapi menjadi 2 kelompok. Yesikai dan Moji berjalan di tengah, sementara Wang Kai, Jiqian dan Selena berjalan di sebelah kanan. Jalur kiri dikesampingkan untuk sementara waktu. Sebelum pergi, Jiqian menatap Yesikai dengan enggan. Adegan ini dilihat oleh Moji di belakang Yesikai, dan ekspresi Moji menunjukkan ketidaksenangan. Moji mengeluarkan pedang lembutnya, berjalan di depan Yesikai, dan menatap Yesikai dengan bangga. Yesikai mengerutkan kening dan berkata, "Sudah kubilang, lorong makam itu tidak begitu aman, jangan main-main." Yesikai tahu sifat Moji. Begitu dia tertarik pada sesuatu, dia akan seperti seekor kuda liar yang lepas dari kendalinya. Kalau dia main-main di lorong makam dan memicu mekanismenya, pasti akan merepotkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Moji meringis ke arah Yesikai, dan tanpa sengaja tersandung batu di bawah kakinya. Yesikai segera mendukungnya dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Lorong makam di sini tidak sesempit lorong yang mereka masuki sebelumnya. Yesikai dan Moji dengan cepat mencapai akhir. Yesikai menggunakan obor untuk menerangi bagian depan. Di depan mereka ada sebuah pintu yang berat. Moji sedikit tidak sabar dan ingin menggunakan kekuatan internalnya untuk meledakkannya, tetapi segera dihentikan oleh Yesikai. Yesikai menyentuh pintu dengan ragu-ragu dan berkata, "Ada segel formasi di pintu ini. Tidak mudah untuk membukanya." Yesikai mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam pintu, mencoba memusatkan tenaga dalamnya pada satu titik untuk menghancurkan segel formasi tersebut. Namun, kekuatan internal yang terkonsentrasi itu seperti memukul bola kapas dan dengan cepat tersebar. Setiap formasi memiliki rute lari. Kalau Anda tidak dapat memahami formasi ini, maka itu tidak ada gunanya. Yesikai menutup matanya dan diam-diam memahami aliran kekuatan internal. Formasinya berubah tanpa batas, tetapi Yesikai segera memahami hukumnya. Rute aliran kekuatan internal muncul dalam pikirannya seperti peta, menjadi semakin jelas. Ini dia. Yesikai memusatkan kekuatan batinnya pada satu titik dan memasukkannya ke sudut kiri pintu. Pintunya mengeluarkan suara, ledakan, bergetar hebat, lalu terbuka perlahan. Pikiran Yesikai masih dipenuhi dengan diagram formasi pertempuran. Atas desakan Moji, dia perlahan sadar kembali. Moji mendorong bahu Yesikai dan berkata, "Cepat masuk." Keduanya berjalan perlahan-lahan menuju ruang makam. Sebuah peti mati kayu diletakkan di tengahnya, dan pada kedua sisi peti mati tersebut terdapat beberapa benda pemakaman. Selain emas dan perak, ada juga banyak ramuan ajaib. Ini adalah sumber daya yang langka untuk dibudidayakan. Moji dengan bersemangat mencari sumber daya ini, sementara Yesikai menatap peti mati di depannya dan dengan lembut meletakkan tangannya di peti mati itu. Yesikai merasakan sejumlah besar energi. Bab 174. Yesikai tiba-tiba menarik tangannya. Bagaimana mungkin mayat yang telah mati lebih dari 2000 tahun memiliki fluktuasi energi yang begitu kuat? Terlebih lagi, energi ini lebih seperti sungai daripada danau. Energi mengalir secara teratur. Yesikai segera menghentikan gadis iblis, dan mereka berdua mundur beberapa langkah. Pada saat ini, semua musuh di makam itu terbunuh sekaligus, dan seluruh makam menjadi gelap. Yesikai segera menyadari adanya krisis. Suara klik yang tajam terdengar, dan Yesikai sangat gugup, karena suara itu berasal dari peti mati di depannya. Moji memegang pedang lembut di tangannya, selalu waspada, dan mengingat serangkaian klik, Yesikai segera menyadari fakta yang mengerikan, tutup peti mati perlahan terbuka. Terdengar suara keras, yang merupakan suara tutup peti mati jatuh ke tanah. Jantung Yesikai berdebar kencang. Orang bijak agung ini telah hidup kembali. Tiba-tiba semua lampu di makam itu menyala,
menerangi seluruh makam. Seorang lelaki tua berjubah putih duduk bersila di atas peti mati. Dia mengenakan jubah putih yang hanya dapat dilihat dalam drama kostum. Rambut lelaki tua itu beruban, tetapi wajahnya tampak kemerahan. Lengan bajunya yang panjang terangkat ke udara, membuatnya tampak seperti seorang abadi. Moji sangat waspada. Dia ingin mengambil inisiatif melawan lelaki tua berambut putih yang tiba-tiba muncul, jadi dia menusuknya dengan pedang lembut. Yesike mengumpat dalam hati dan ingin menghentikannya, tetapi Moji sangat cepat dan dalam sekejap mata sudah berada di depan lelaki tua itu. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka matanya dan Moji langsung membeku di udara. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan tubuh Moji langsung terbang keluar. Yesike segera mengulurkan tangan untuk menangkap Moji, tetapi mendapati bahwa dia telah pingsan. Jangan khawatir, anak muda. Gadis kecil ini baru saja pingsan karena aku. Dia tidak terluka parah, kata lelaki tua itu dengan tenang. Tanpa diduga, lelaki tua itu tidak marah, malah sangat baik hati. Yesike menghela napas lega setelah memastikan bahwa Moji tidak dalam bahaya nyawa. Sebagai salah satu dari 4 jenderal besar Istana Dunia Bawah, Moji dipukul hingga pingsan oleh lelaki tua berambut putih di depannya. Dapat dilihat bahwa kekuatannya tak terduga. Namaku Yesike, maaf mengganggu ketenanganmu. Melihat lelaki tua itu tidak berniat mengambil tindakan, Yesike merasa lega dan dengan sopan memperkenalkan dirinya kepada lelaki tua itu. Haha, orang tua, aku telah diam di sini selama 2000 tahun, dan akhirnya aku melihat orang yang hidup. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, karena kita memang ditakdirkan untuk bertemu, mengapa kau tidak mengobrol denganku, seorang lelaki tua. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dan melemparkan labu anggur kepada Yesike. Yesike perlahan membuka labu anggur, dan aroma anggur memenuhi seluruh makam. Namun, Yesike merasa sedikit malu. Anggur yang telah disimpan lebih dari 2000 tahun ini, apakah masih dapat diminum? Ada sebuah prasasti batu di luar yang bertuliskan Xiangqi. Apakah ini namamu, senior? Kata Yesike. Benar sekali, namaku Xiangqi, dari Chu. Orang tua itu mengangguk dan berkata, kawan muda, kau datang kepadaku untuk mencari kesempatan, benar kan? Yesike mengangguk dengan agak malu. Mencari peluang dan mendapatkan promosi hanyalah sebuah eufemisme. Dalam proses ini, perilakunya tidak berbeda dengan perampok makam. Dulu aku seorang kultivator, tapi sekarang aku sudah mati. Tidak ada gunanya meninggalkan harta, jadi sebaiknya aku memberikannya kepadamu untuk dibawa ke masa depan. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Yesike diam-diam senang. Apakah dia akan memberikan harta karunnya? Jangan terburu-buru, kawan. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Aku bisa memberimu harta karun itu, tetapi aku harap kau bisa membantuku. Setelah lelaki tua itu mengatakan ini, Yesike merasa sedikit kecewa. Ternyata tidak ada hal baik seperti itu. Namun, dia tetap mengangguk. Pasti ada harga yang harus dibayar untuk harta karun itu. Silakan bicara, senior, kata Yesike. Sebelum saya mengatakan apapun, saya ingin bertanya, sekarang zaman apa? Tanya orang tua itu. Senior, Anda berasal dari Chu. Sekarang, lebih dari 2000 tahun telah berlalu, kata Yesike. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu mendesah dan bergumam, sudah 2000 tahun. Aku tidak menyangka begitu banyak waktu akan berlalu dalam sekejap mata. Lupakan saja, lupakan saja. Aku tidak punya permintaan lagi. Kata lelaki tua itu sambil melambaikan lengan bajunya, tampak sangat sedih. Yesike tidak tahu apa yang sedang terjadi dan sedikit bingung. Senior, tolong ceritakan apa yang terjadi. Saya akan berusaha semampu saya untuk membantu Anda menyadarinya. Sahabat mudaku, kau dan aku ditakdirkan untuk bertemu. Kau bertemu denganku setelah lebih dari 2000 tahun. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah kepadamu. Orang tua itu mendesah, merasa sangat emosional, seolah-olah dia adalah pahlawan di akhir perjalanannya. Pada masa negara Chu, ada seorang pengemis yang setiap hari hampir mati kelaparan dan kedinginan. Dia tidak tahu harus makan di mana lagi. Namun suatu hari, seorang pria bertanya kepadanya apakah dia ingin mengubah nasibnya. Pengemis itu muak dengan hidupnya yang menyedihkan, jadi dia dengan tegas kembali bersama pria itu. Ketika dia kembali ke rumah pria itu, dia mengetahui bahwa pria itu adalah tokoh penting di negara Chu. Di rumahnya, pengemis itu belajar literasi dan seni bela diri. Orang tua itu menceritakan kisah ini, dan Yesike,
yang berdiri di dekatnya, mendengarkan dengan diam. Pria itu memperlakukannya dengan sangat baik dan mendidiknya seperti putranya sendiri. Suatu hari, pria itu memperkenalkannya pada kultivasi. Ketika pengemis itu menemukan kekuatan kultivator, dia sangat gembira. Dia menggunakan manfaat kultivasi untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah menindasnya sebelumnya. Dia mengenal banyak tuan tanah kaya setempat, yang semuanya menyanjung pengemis itu. Pengemis itu sangat sombong dan menerimanya dengan sangat senang. Dia merasa bahwa, seperti yang dikatakan pria itu, hidupnya telah berubah. Dia telah menjadi burung phoenix setelah seekor burung pipit terbang ke cabang pohon. Kemudian, lelaki itu mengetahui hal ini dan memarahi pengemis itu, membuatnya mengerti bahwa tujuan mengajarinya berlatih selama bertahun-tahun adalah untuk mengabdi kepada negara dan rakyat, bukan untuk membantunya membalas dendam. Pengemis itu sangat malu dan marah setelah mendengar hal ini sehingga ia ingin bunuh diri, tetapi dihentikan oleh lelaki itu. Ketika lelaki tua itu mengatakan hal itu, air mata mengalir dari sudut matanya. Pengemis itu tidak punya nama, dan lelaki itu memberinya nama keluarganya, Siang. Karena pengemis itu lahir di Kisu, pengemis itu sejak saat itu memiliki nama, Siang Qi. Kata Ye Shikai. Ternyata cerita ini adalah pengalaman pribadi lelaki tua berambut putih di depannya. Orang yang dibicarakan oleh senior itu, apakah dia Xiang Yan, Jenderal Negara Chu? Kata Ye Shikai. Orang tua berambut putih itu terkejut dan mengangguk setelah mendengar ini. Ye Shikai sedikit bersemangat. Anak laki-laki mana yang tidak bergairah dan sembrono sebelumnya? Saat itu, dia bisa membaca novel selama seharian. Siapa yang tidak tahu tentang perbuatan Xiang Yu dan Liu Bang? Xiang Yu cukup kuat untuk memindahkan gunung dan keberaniannya tak tertandingi. Saat itu, Xiang Yu adalah pahlawan di hati Ye Shikai, dan sebagai kakek Xiang Yu, Ye Shikai tentu mengenalnya. Pada saat itu, 7 negara bersaing untuk mendapatkan hegemoni, dan Qin adalah yang paling kuat, berusaha menelan 6 negara lainnya dan menyatukan dunia. Ketika lelaki tua itu mengucapkan hal ini, nadanya menunjukkan niat membunuh. Bab 175. Lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di dalam tenda, sekelompok jenderal berbaju besi sedang melihat peta yang tergantung di tengah dan mendiskusikan sesuatu. Di antara para jenderal itu, ada seorang jenderal berbaju besi dan helm emas. Jenderal itu tingginya 8 kaki, memegang pedang panjang di tangannya. Dia tampak sangat tinggi dan menonjol di antara para jenderal. Namun, wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan. Ketika melihat peta yang diberi tanda, dia nampak khawatir. Laporkan kepada jenderal, Jenderal Xiang Qi meminta bertemu denganmu. Pada saat ini, seorang pengintai berlari ke tenda untuk melapor. Biarkan dia masuk. Jenderal berbaju besi emas itu melambaikan tangannya dan berkata kepada pengintai. Begitu dia selesai berbicara, seorang jenderal muda masuk dan berlutut dengan satu kaki. Kier, kamu di sini. Jenderal Jinjia menunjukkan senyum puas, dan emosi yang mendalam terungkap ketika mata mereka bertemu. Jenderal, saya mendengar bahwa pasukan Qin yang dipimpin oleh Wang Jian telah mendekati kamp tentara kita. Jenderal muda itu adalah Xiang Qi. Saya telah memimpin 5.000 prajurit saya untuk mendukung kita. Saya bersedia bertempur bersama kalian. Omong kosong. Kier, kamu sangat ahli dalam taktik militer. Bagaimana mungkin kamu bisa membuat kesalahan seperti itu dan ceroboh dengan pasukanmu? Pasukan Qin semuanya ada di terusan Hangu. Bagaimana mungkin mereka datang ke sini? Lelaki berbaju zirah emas itu tiba-tiba mengumpat. Xiang Qi sedikit takut setelah mendengar ini dan segera menuduhnya melakukan kejahatan. Lupakan saja, bawa kembali pasukannya. Jenderal Jinjia berkata, lalu melambaikan tangannya dan berkata kepada para jenderal di belakangnya, kalian turun duluan. Ya. Semua jenderal berkata serempak dan berjalan keluar dari tenda. Jenderal berbaju zirah emas membantu Xiang Qi berdiri, menunjuk kursi di sampingnya, dan memberi isyarat kepada Xiang Qi untuk duduk. Kelompok pembudidaya barbar dari barat telah berkumpul di Gunung Yunyun. Kurasa sudah waktunya bagimu untuk pergi ke sana juga. Pria berbaju besi emas itu menepuk bahu Xiang Qi dan berkata dengan ringan. Di antara ketujuh negara tersebut, masing-masing negara memiliki pembudidaya sendiri. Cina, sebagai negara timur kuno, selalu menjadi tempat lahirnya para petani. Akan tetapi, sejak terjadinya pertikaian di antara para pangeran, selalu terjadi ketegangan antara para petani di berbagai negara. Sekarang, ambisi Qin makin membesar. Selama bertahun-tahun, ia secara berturut-turut mencaplok Han, Zhao, dan Wei, dan memiliki kecenderungan untuk menelan dunia.
Aliansi pembudidaya yang dibentuk oleh berbagai negara karenanya tampak terbagi, dan sekarang bahkan lebih serius, dan pertarungan telah diletakkan di atas meja. Saudara-saudara bertempur di balik tembok, tetapi kita harus mempertahankan diri dari agresi eksternal. Meskipun hubungan dalam aliansi tidak harmonis, kita semua adalah keturunan Yan dan Huang. Menghadapi orang-orang barbar dari barat, kita akan tetap bekerja sama dengan tulus. Tapi, Jenderal, tempat ini dalam bahaya besar. Dinasti Qin dapat menyerang kita kapan saja. Bagaimana aku bisa pergi? Xiang Qi tidak mau. Saya bersedia berbagi hidup dan mati dengan Anda, Jenderal. Jangan khawatir, Kier. Saat ini, satu-satunya negara yang dapat bersaing dengan Qin adalah Chu kita. Jika Qin ingin datang, mereka harus berpikir dua kali. Jenderal berbaju zirah emas itu berkata sambil tersenyum, saya perkirakan Qin tidak akan menggunakan pasukannya untuk melawan kita untuk sementara waktu. Kier, pergilah saja ke Gunung Yunyun. Xiang Qi tidak mengatakan apapun setelah mendengar ini, dan tampak tidak mau menerimanya. Tiba-tiba, Jenderal berbaju besi emas itu melotot ke arahnya dan berteriak, Xiang Qi, terima perintah militer ini. Aku perintahkan kau untuk segera pergi ke Gunung Yunyun dan mengusir kelompok praktisi barbar di barat. Kau harus menang. Saya menerima pesanannya. Xiang Qi sangat sedih, tetapi dia harus menerima perintah militer. Sebelum pergi, keduanya saling memandang seolah-olah sedang mengucapkan selamat tinggal. Xiang Qi perlahan berjalan keluar dari tenda, dan para jenderal kembali ke tenda. Jenderal berbaju zirah emas itu menatap punggung Xiang Qi saat ia melaju pergi, mendesah dalam-dalam, berbalik menatap para jenderal, dan perlahan kembali ke kursi panglima tertinggi. Jenderal, pasukan utama tentara Qin yang dipimpin oleh Wang Jian berada kurang dari 100 mil jauhnya. Kita harus, kata salah satu jenderal, dengan nada khawatir dan tak berdaya. Semua jenderal, dengarkan baik-baik dan susun pasukan kalian untuk melawan musuh. Kita akan melawan pasukan Qin sampai mati di sini untuk memastikan keamanan ibu kota. Jenderal berbaju besi emas itu perlahan berdiri dan berbicara keras, nadanya terdengar seolah-olah dia adalah pahlawan terakhir. Di dalam makam, Ye Shikai sedang mengobrol dengan Xiang Qi, dan tiba-tiba Ye Shikai bertanya, Senior, ada batu nisan di luar makam, dan di sana tertulis tanggal kematianmu. Benarkah? Haha, tanggal itu hanya sesuatu yang kutulis dengan santai. Aku telah berlatih menyendiri di sini selama puluhan tahun. Mengenai tahun kematianku yang sebenarnya, aku tidak mengetahuinya. Ye Shikai terkejut setelah mendengar ini. Ia tidak menyangka kalau lelaki tua itu sudah puluhan tahun bercocok tanam di makam ini tanpa pernah keluar rumah. Jadi, Senior, kamu sekarang. Aku yang ada di hadapanmu hanyalah tiruan yang ditinggalkan oleh kekuatan internalku. Jika aku bisa tetap abadi selama lebih dari 2000 tahun, bukankah aku akan menjadi iblis? Diriku yang sebenarnya sudah berubah menjadi debu. Xiang Qi tertawa. Ye Shikai terkejut. Dia tidak menyangka kultivasi Xiang Qi begitu maju dan dia memiliki kemampuan untuk mengubah energi internalnya menjadi klon. Akan tetapi, pada zaman dahulu kala, bercocok tanam merupakan masa puncak yang sesungguhnya. Dengan berkembangnya modernisasi, budidaya telah lama memudar dari sudut pandang masyarakat. Saya punya beberapa pil dan buku berjudul, Saraf Dalam, di sini. Kamu bisa meminumnya terlebih dahulu, teman muda. Xiang Qi melambaikan lengan bajunya, dan sebuah buku kuno segera muncul di tangannya. Dia menyerahkannya pada Ye Shikai, dan juga memberinya sebuah cincin giok. Buku, Saraf Batin, ini pasti akan membantu Anda di masa mendatang. Adapun cincin ini, disebut cincin penyimpanan, yang memungkinkan Anda membawa barang-barang. Xiang Qi mengajari Ye Shikai cara menggunakan cincin itu dengan tenang. Dia hanya perlu menyuntikkan energi internalnya ke dalamnya. Mengenai buku, Saraf Batin, ini, Xiang Qi tidak secara langsung memberitahu Ye Shikai untuk apa buku itu digunakan. Ye Shikai masih perlu mempelajarinya perlahan di masa depan. Perjalanan Ye Shikai membuahkan hasil. Cincin penyimpanan dapat dianggap sebagai harta karun di zaman modern, dan sangat praktis. Ye Shikai mengucapkan terima kasih dengan cepat, tetapi dia juga sedikit bingung, Senior, mengapa Anda bersedia memberi saya harta yang begitu berharga? Haha, ini takdir. Kamu dan teman lamaku terlihat sangat mirip. Tapi kamu tetap harus menyetujui salah satu syaratku. Ketika Xiang Qi mengatakan ini, Ye Shikai menjadi bersemangat lagi. Benar saja, ada suatu syarat. Xiang Qi melambaikan tangannya, dan sebuah gambar segera muncul di depan mereka berdua. Itu Jiqian,
Wang Kai dan kelompoknya. Saat ini, mereka sedang mencari barang-barang di ruangan lain. Sudah lama aku diam, aku tidak ingin ada yang datang ke sini lagi. Aku harap apa yang kukatakan bersama temanku hanya diketahui oleh kami berdua. Jika orang lain keluar dan bergosip tentang tempat ini, dan membiarkan orang luar mengetahuinya, maka aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Ye Shikai sedikit bingung. Xiang Qi jelas ingin membunuh Ji Qian dan yang lainnya. Ada banyak jebakan di dalam makam, dan Xiang Qi merupakan seorang guru yang tak tertandingi. Saya takut. Mereka semua adalah teman-temanku. Jika kau bersikeras melakukan ini, anggap saja aku tidak pernah ke sini. Semua ini akan dikembalikan dalam keadaan semula. Ye Shikai menolak dengan tegas. Bagaimana jika saya harus mengambil nyawa orang-orang ini? Kata Xiang Qi, dengan niat membunuh di matanya. Kalau begitu, junior ini hanya bisa melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia harus bertarung sampai mati. Ye Shikai mengumpulkan kekuatan batinnya di telapak tangannya. Jika Xiang Qi ingin mengambil tindakan, maka Ye Shikai pasti akan binasa bersamanya. Xiang Qi menatap mata Ye Shikai yang penuh tekad dan tiba-tiba tertawa. Baiklah, temanku adalah orang yang setia, jadi aku lega. Kau dan teman-temanmu, bawa barang-barangmu dan pergi. Ingat untuk menghancurkan batu nisan di luar. Aku tidak ingin orang lain datang. Bersambung.